Dia lihat ada pocong Hmm. di dahan pohon pinus, sambil ngeliatin dia dengan muka yang Iya, jadi kalau misalnya di belakang basecamp cerita yang tadi juga lumayan cukup dibilang serem ya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja dan wah, itu terlalu frontal itu bro. Buat saya itu waktu itu pengalamannya itu. Ada lagi cerita di belakang sini atau di daerah sini? Banyak. Ini banyak. Salah satunya yang kayaknya yang mungkin sampai sekarang diingat. Tapi maaf nih saya mau cerita lagi satu lagi ya. Ini waktu saya ke gunung nih. Boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya baru keinget waktu itu. Ini waktu saya mungkin baru mulai suka sama pendakian waktu itu. Mungkin baru 2 kali lah, 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali naik gunung. Saya udah mulai senang. Itu kebetulan rencana ngecamp di Batu Kuda waktu itu. Oh, Manglayang. Bukan di Batu Kuda, maksudnya di Manglayang. Kita dari sini kita berangkat banyak kan, lumayan banyak ya, 6 orang kalau nggak salah, 6 orang. Tapi waktu itu Pandawana belum terbentuk ya. Iya. Saya waktu masih mencari ilmu waktu itu daripada guru-guru saya. Karena teman-temannya bukan orang-orang sini, jadi kita ketemuannya di Batu Kuda di sana. Langsung ketemu di sana. Ketemu di sana. Saya waktu itu saya yang pertama karena saya dekat ya di sini. Saya tunggu aja di sana. Kita janjian Bada Isya waktu itu. Kita langsung ketemu di sana. Iya, Bada Isya. Kita naik karena waktu itu emang kalau naik malam itu adem gitu ya, nggak terlalu capek, nggak terlalu panas juga. Singkat cerita saya udah di sana. Waktu itu ketemu teman, tapi bukan teman yang saya ajak waktu itu. Ada teman sama dia juga katanya mau pendakian juga, tapi sama rombongan yang lain katanya. Saya ketemu, ngobrol-ngobrol dulu. Tiba-tiba katanya, saya nggak akan sebutin lah namanya. Ngobrol mungkin setengah jam sambil ngerokok biasa. Tapi saya sambil nungguin teman-teman juga ya. Setengah jam ngobrol, dia katanya izin ke toilet dulu. Toilet ya udah. Tiba-tiba teman saya udah pada datang. Kata teman-teman, ayo jangan sampai terlalu malam karena oksigen juga mulai tipis kan kalau kita terlalu malam. Ya udah, saya ada teman dulu nih, saya mau udah lama nggak ketemu waktu itu ya. Oh ya udah, kita duluan ya. Yang berlima itu mereka berangkat duluan. Saya terakhir. Saya masih di waktu itu sebelum toilet itu ada batu besar di Batu Kuda itu. Nah itu ya, inget ya. Nah di situ saya diam dulu sambil nunggu teman saya itu. Teman saya datang yang dari toilet itu, teman lama tuh ngobrol. Nah, Kang, terus suaminya katanya udah lama ya kita nggak ketemu katanya. Kemana aja? Wah, saya sibuk cina. Di rumah ngurusin orang tua sakit katanya. Oh, sakit apa? Ya biasalah, obrolan ringan kayak gitu lah. Teman-temannya pada kemana saya tanya gitu ya. Teman-teman saya udah pada duluan, saya terakhir. Ya udah itu kita bareng kalau kita tujuannya sama ke atas. Ya ayo. Tapi nongkrong dulu sebentar lah, cina kangen pisan nih pengen ngobrol cina. Kalau di jalan mah nggak akan bisa ngobrol katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita ngobrol waktu itu. Ingat saya dia tuh ngasih rokok. Disebutin mereknya nggak apa-apa ya? Boleh. Sampurna Kretek kok. Karena emang biar lama juga ya habisnya ya waktu itu. Dia ngasih, Kang rokok tuh. Oh nya, saya ambil rokok biasa bareng. Ngobrol. Karena saya udah terlalu lama, rokok mungkin seginilah setengahnya lagi. Kang, kata saya tuh bilang ya, saya duluan aja ya.
teman-teman kasihan udah pada di atas. Oh ya udah, silakan. Saya mau ngabisin rokok dulu katanya. Karena kita ngerokoknya bareng ya waktu Iya, itu iya. ya. Udah setengah lagi. Saya sambil naik aja sambil ngerokok karena jalan santai aja biasa. Beres. Saya ketemu teman-teman itu di Persemayan. Di Manglayang, di Persemayan sebelum ke Batu Tumpeng. iya, sebelum ke Batu Tumpeng. Ada banyak pohon pinus Iya, nah itu ya, ada di situ. Teman-teman pada nunggu di situ. Teman-teman bilang, kemana aja, jangan lama amat. Itu ngobrol sama teman, siapa? Dan kebetulan saya ingat, oh iya teman saya itu tuh, teman saya yang barengan saya itu, ada yang tahu sama teman saya yang Oh, tadi ngobrol ya. kenal ya? Ya, ada yang kenal. Si Anu, si A. Dia kaget, tiba-tiba dia ngelihat kosong aja ya. Yang benar, sumpah. Ini rokoknya masih saya rokok, dia kasih ini, Sempurna Kretek. Karena kebetulan belum habis gitu ya, karena haheho. Jadi nggak terlalu banyak ngisep gitu kan. Teman saya bilang katanya, istighfar bro. Saya kaget. Lagi capek-capeknya suruh istighfar kan. Ada apa? Dia nggak cerita, dia kayak keringat dingin si temen tuh. Saya kira dia capek ya, kecapean. Tanya, kenapa? Yang benar kamu tadi ketemu si A? Iya, saya ngobrol. Tadi dia nunggu diam dulu di sana ngabisin rokok buat ngelanjutin lagi naik ke sini. Si teman saya itu masih nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Pas ditanya, si A udah meninggal bro. Udah seminggu yang lalu. Anjing. Di situ saya langsung rokok saya buang, antara mau nangis, kaget gitu ya, nggak percaya juga, karena mungkin durasi saya ngobrol sama teman saya itu, si A itu 1 jaman lebih, dan kata si teman saya, si A itu ternyata sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Saya nggak percaya ya. Saya tungguin di situ, teman-teman ya udah kalian silahkan duluan, Ya. saya tunggu karena saya nggak percaya. Tapi teman saya yang tahu si A meninggal, dia nemenin saya. Udah bro, istighfar. Saya masih nggak percaya gitu. Duh, maaf ya mah ke almarhum. Duh, punten pisan, saya punya kesalahan, maaf gitu. Sedih euy. Saya tunggu, ternyata emang nggak ada. Saya nunggu 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah, nggak sampai 3 jam. Dan teman saya udah ngeyakinin, udah bro, mungkin saya halusinasi katanya. Enggak, saya yakin enggak. Karena teman saya tahu saya rokok, misalkan saya ngerokok Jarum Super mereknya misalkan, dan teman saya itu Sempurna Kretek si A itu tuh, makanya dia juga kaget kok bisa. Saya ngerokok Sempurna Kretek, ya emang saya dikasih sama si A. Iya. Saya hampir nggak mood lagi buat lanjutin pendakian, tapi karena teman-teman yang lain kita ngehargain, ya udah kita lanjut. Saya masih bimbang di atas gitu ya, udah sampai puncak pun saya nggak mood lagi ngapa-ngapain, diem aja di api unggun. Beres karena saya masih nggak yakin gitu. Saya nunggu besok, pengen cepet-cepet besok gitu maksudnya, pengen cepet-cepet besok, pengen langsung ke rumahnya mastiin apakah benar atau enggak. Besoknya beres, saya pulang duluan, saya izin ke teman-teman subuh, bro saya duluan pulang, saya pengen mastiin biar saya nggak penasaran gitu ya, karena semalam saya emang ngobrol banyak gitu. Saya pulang, ganti baju, langsung saya berangkat lagi karena emang lumayan nggak terlalu jauh juga sih, mungkin antara sekitar 30 menit lah kalau pakai motor gitu ke rumahnya.
Saya pulang ke rumahnya dan ada ibunya, orang tuanya yang kemarin bilang dia sakit. Ya. Karena saya udah biasa gitu bilang ke ibunya mamah gitu, Ya. karena emang kita seumuran sama si A itu. Mah damang, tiba-tiba orang tua si A itu nangis. Dia kemana wae, dia bilang ya kemana aja katanya. Saya kaget, saya perasaannya udah mulai nggak enak nih, berarti mungkin benar gitu kata teman saya. Nah emang ada apa gitu, kenapa emang ada apa? Si A udah meninggal. Saya masih shock gitu ya waktu itu, masih nggak percaya, tapi saya nggak berani nyeritain ke orang tuanya, takutnya Makin sedih ya. makin sedih gitu ya. Meninggalnya kenapa? Saya tanya kapan? Udah seminggu yang lalu. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Gitu. Katanya nomor saya tuh susah dihubungi waktu itu katanya. Saya tanyain terus. Meninggalnya kenapa? Sakit. Katanya waktu itu dia pengen ke Manglayang. Karena dia sakit, dia nggak jadi. Tiba-tiba sakitnya mungkin waktu mau berangkatnya tuh pagi. Tiba-tiba dia sakit, keringat dingin, dia nggak ditunda, hanya pendakiannya. Dia tiduran, tiba-tiba demam tinggi katanya. Keluarganya khawatir, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Tapi obrolan ketika di Manglayang nyambung. Nyambung, kita ngobrolin masalah ibunya. Si mamah gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah, udah tenang sekarang mas. Saya nggak berpikir bahwa Dia yang tenang. nah itu, duh, ya. Sedih ya diceritainnya ini mah. Dari situ maksudnya apa beliau ini datang lagi atau enggak? Enggak, Oh enggak. mungkin waktu itu, mungkin itu pertemuan terakhir saya sama beliau, sama almarhum. Dan saya masih heran, kok masih bisa kita ketemu, ngobrol, ngasih rokok, dan rokoknya masih saya pegang sampai ke atas, sampai ke teman-teman tahu. Itulah. Bikin ada emosionalnya juga ya. Wah, bukan takut ya. Bukan takut. Ya. Gitu Kang, ceritanya Kang. Duh, punten pisan ceritanya jadi agak kesedih ya. Nggak apa-apa. Berbagi pengalaman Ya. Kang. Jadi kawan-kawan jadi bingung saya. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga kalian bisa ambil pelajarannya dari cerita-ceritanya, dari mulai jangan sompral atau misalnya jangan seenaknya di alam bebas atau di gunung atau dimanapun. Dan kalau misalnya ketemu hal-hal seperti itu yang kayak tadi Kang Ara bilang ya, lawan aja gitu. Maksudnya ketika mereka tahu kita berani pun insya Allah nggak ganggu Iya, ya. betul. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Buat kawan-kawan yang punya cerita juga, entah itu di gunung atau di alam bebas atau misalnya di sekitar, boleh datang ke sini, boleh cerita, berbagilah pengalaman di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe Pandawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ara Sama-sama. sudah datang sini. Sama-sama. Bye bye.